Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat An-Nur. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Rabbi yang setiap saat selalu memberikan kenikmatan, keberkahan, kesehatan dan kesempatan, sehingga di pagi hari ini alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Kita manfaatkan untuk mencari ilmu dalam rangka menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah selalu melimpahkan terhadap junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapat syafaat dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Tidak terasa rasanya semakin hari semakin bulan kita di ujung tahun 2022 ini. Tentunya kita mari untuk bermuhasabah, untuk menghitung-hitung apakah di tahun ini kita banyak untuk beribadah kepada Allah, ataupun sebaliknya kita banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mudah-mudahan kita banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beribadah kepada Allah. Oleh karenanya umur yang masih tersisa ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa umur kita digunakan adalah untuk beribadah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Banyak sekali rezeki yang Allah berikan kepada kita, tidak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu betapa ironisnya apabila kita hidup di dunia ini hanya untuk berpoya-poya menghilangkan waktu begitu saja. Oleh karenanya mari kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi pernah mengatakan jaga 5 sebelum datangnya 5. Apa yang 5 itu? Kata Nabi, yang pertama jaga mudamu sebelum datang tuamu. Artinya kita sebagai manusia terkadang banyak yang masih muda berpoya-poya, menghabiskan waktu, menghamburkan waktu untuk berpoya-poya, sehingga lupa bahwa dia padahal akan datangnya tua. Maka dari itu sebelum kita tua, tenaga kita yang masih kuat, mari manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang kedua, jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Terkadang kita apabila datang sakit baru ingat, ya Allah, kenapa kita diberi sakit? Kenapa ya Allah kita tidak sembuh begini? Betapa sakitnya, betapa tidak enaknya ditimpa musibah yang namanya sakit. Akan tetapi bagaimana di waktu sehatmu lupa kepada ibadah, lupa untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan selagi kita masih sehat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kita manfaatkan umur kita ini selagi kita masih hidup. Jangan sampai apabila sudah kita datang ajal baru kita untuk beribadah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ketiga, jagalah hidupmu sebelum datang matimu. Kalau sudah mati, bagaimana? Tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Amal apapun kalau sudah mati sudah terputus, kecuali 3 amal yang masih mengalir. Yang pertama adalah sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dikala hidupnya dia memanfaatkan ilmunya untuk dimanfaatkan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah waladun shalihun yad'ulah, adalah anak yang soleh yang berbakti kepada orang tuanya, selalu mendoakan kepada orang tuanya walaupun sudah terbujur. Dia selalu mendoakan setiap saat, setiap waktu, mendoakan kepada orang tuanya walaupun sudah tiada. Inilah 3-tiganya yang akan mengalir sampai orang sudah meninggal dunia. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, jaga kayamu sebelum datang miskinmu. Dikala kaya lupa bersedekah, lupa terhadap tetangga yang miskin, lupa kepada anak yatim dan sebagainya. Padahal dia cukup makannya, cukup hartanya, bahkan lebih. Ini akibat apa? Orang yang selalu dihantui yang namanya dunia dan dunia. Padahal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kelebihan harta benda itu, ada sebagian hartanya untuk kepada orang fakir miskin. Kemudian bagaimana setelah dia ditimpa musibah, ditimpa kemalangan dan musibah, sehingga dia menjadi jatuh miskin, baru terasa, ya Allah, kenapa saya jadi miskin? Kenapa saya ini hartanya habis? Dia lupa bahwa di waktu dikala kayanya dia tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan sedekah berapapun, syukur kita sedekahnya banyak. Tetangga yang miskin harus kita ingat. Anak yatim itulah kewajiban kita. Orang jompo kewajiban kita. Jadi jangan lalai apabila kita diberi harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya kata Nabi, jaga yang kelima adalah jaga waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dikala waktu luang, ada waktu untuk beribadah, dia berpoya-poya, tenang-tenang saja. Ada orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya itu mah pekerjaannya ustadz, pekerjaannya kiai. Saya tenang-tenang saja. Ya, ini kadang-kadang manusia lupa. Dikala begitu sibuk, repot, baru terasa ingin ibadah kepada Allah, sulit rasanya. Oleh karena itu, sekali lagi kepada jamaah, mangga
kita manfaatkan waktu yang terluang, kita manfaatkan di waktu hidup, kita manfaatkan di waktu sehat, kemudian kita punya harta benda, manfaatkan semuanya. Hidup ini hakikatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, hai sekalian manusia, ibadahlah kamu kepada Allah. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang takwa, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Hakikatnya Allah tidak akan memandang kepada manusia bukan karena hartanya. Allah memandang kepada manusia bukan karena kecantikannya, bukan karena kegantengannya, tetapi Allah akan memandang karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberi hidup, mumpung masih kita diberi sehat, yuk banyaklah gunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu adzan datang, alhamdulillah, adzan sudah memanggil kita. Kita manfaatkan untuk melaksanakan sholat kepada Allah, ya. Oleh karenanya jangan sampai kita lalai, kita bersyukur terus kepada Allah. Setiap saat kita bersyukur, alhamdulillah, walaupun kita diberi harta sedikit, ya alhamdulillah, kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Sholat jangan sampai lupa, karena ibadah yang paling besar inilah sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha langsung, bukan perantar orang lain. Ini apa? Hasilnya agar manusia hidup di dunia ini untuk melaksanakan sholat minimal sehari semalam 5 waktu, ya. Oleh karenanya mari kita manfaatkan mulutnya untuk ibadah, matanya untuk selalu melihat kepada Al-Quran, berzikir kepada Allah. Ini hakikatnya hidup di dunia ini, memanfaatkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan demikian kita hidup ini akan bermanfaat. Apabila kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, hartanya digunakan dengan sebaik-baiknya, kemudian badan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah hidup akan menjadi bahagia, hidup akan menjadi tenang, dan diharapkan kita nanti selamat yaumul qiyamah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan, walaupun singkat. Mudah-mudahan mendapatkan bimbingan dari Allah untuk terus ibadah kepada Allah. Sholatnya jangan kita tinggalkan, dan hartanya kita manfaatkan untuk bersedekah. Demi apa? Untuk bekal kita nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih pada Bapak dan Ibu yang selalu mengikuti acara kultum pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan, memberikan petunjuk, dan juga kita selalu ingat kepada Allah dimanapun berada. Mudah-mudahan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Alaikum minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.